Halo Bu Cynthia. Halo Bu Rianti. Saya tahu pasti Ibu udah mulai bosan sama pertanyaan saya. Tapi saya cuma mau tanya satu dan tolong jujur kali ini Bu. Anak laki-laki saya hilang di rumah sakit waktu itu yang saya tinggal. Ada di Ibu kan? Kenzo kan Bu orangnya? Kemarin Cynthia masih nanya di mana anak laki-lakinya. Tapi sekarang Cynthia lebih spesifik nanya, apa Kenzo anaknya? Aku harus jawab apa? Karena sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau kehilangan Kenzo. Halo Bu Rianti, Ibu dengar saya nggak? Bu Cynthia, mungkin sekarang Ibu menemukan jalan buntu ya? Sampai Ibu mengakui kalau anak saya itu adalah anak Ibu. Please lah Bu Cynthia, Ibu nggak perlu makin halu kayak begini. Lagian juga saya bingung. Apa ya? Dasar Ibu bisa ngomong kalau Kenzo itu adalah anak kandung Bu Cynthia. Enggak, saya bukan halu Bu, saya cuma ngerasa ada kemungkinan karena saya tahu Kenzo. Iya, Kenzo memang anak kandung Bu Cynthia. Saya kesana ya sekarang. Nggak usah. Kenapa Bu? Saya cuma mau dengar ceritanya semuanya, gimana caranya Kenzo bisa sampai ada tangan Ibu. Karena saya nggak akan pernah bisa jawab. Maksudnya gimana Bu? Bu Cynthia denger ya. Saya itu bilang kalau Kenzo adalah anak kandung Bu Cynthia, itu hanya untuk menyenangkan hati Bu Cynthia aja. Karena saya capek ngeyakinin Bu Cynthia berkali-kali. Sampai akhirnya Bu Cynthia menganggap kalau Kenzo yang jelas-jelas anak saya itu adalah anak Ibu. Makanya saya sengaja aja bilang kalau Kenzo itu adalah anak kandung Bu Cynthia. Dari Bu Cynthia happy. Sekarang gimana? Udah happy? Udah puas? Tolong jangan permainkan saya! Terserah. Ibu mau bilang kalau saya itu mempermainkan ibu atau apapun, saya nggak peduli. Tapi yang jelas, Kenzo itu adalah anak kandung saya dengan Mas Aditya. Dan buktinya semua ada. Saya harap itu jelas untuk Bu Cynthia. Ternyata benar, Bu Rianti mulai ambigu. Dia benar-benar gak bisa diprediksi. Dia ini bicara atau bohong? Gara-gara saking seringnya dia berbohong di dalam hidupnya. Marsha. Ya, kenapa sih teriak-teriak? Nggak ada teriak. Sorry, aku cuma mau bilang kalau yang kamu suruh teman kamu itu buat batalin tunangan Dek sama Aurel, itu gagal. Maksudnya gagal gimana? Lihat aja storynya mereka. Mereka udah ngepost tuh, mereka bahagia. Mereka lihat tuh. Gak ada yang bisa halangin kita bersama selamanya. Tuh, orang nelfon. Halo? Ini gue Dikta. Ngapain lu nelfon gue? Gue mau ngasih tahu lo dan siapapun yang mencoba menggagalkan pertunangan gue sama Aurel gak akan berpengaruh apa-apa. Karena gue dan Aurel akan tetap bertunangan. Dan kita gak akan semudah itu kemakan fitnah dari siapapun. Gue gak ngerti ya maksud lo. Cuman
Lu lagi nuduh gue ya? Pengen ngehancurin tunangan lu sama Aurel? Gitu, hah? Buat apa gue nuduh? Karena udah pasti pelakunya antara lo atau enggak Marsha. Jadi kalau lo sekarang lagi sama Marsha, kasih tahu dia sekalian. Kalau dia nggak akan pernah bisa menggagalkan pertunangan gue sama Aurel sampai kapanpun. Tuh kan? Temen kamu gagal. Sekarang aku ditelepon sama Dikta, dia tuduh aku atau kamu berusaha hancurin tunangannya mereka. Terus gimana dong? Aku sih ada perjanjian sama Maritia. Dia pengen aku yang hancurin tunangannya mereka. Cuman aku harus tunggu apa-apa dari dia dulu. Oke, kamu bisa anterin aku nggak? Kalau gitu aku mau pergi. Bisa ya? Kalau Kenzo itu benar anak kandung aku, harusnya Rianti dan Aditya tahu soal itu. Kalau memang mereka mengangkat Kenzo dari panti asuhan, artinya aku harus pastikan dari panti asuhan mana mereka ambil Kenzo. Terus, kemana anak yang seharusnya dilahirin Rianti? Apa ia itu Mutiara? Ya Allah, dari awal aku ketemu Kenzo, aku seolah memang punya firasat. Tapi firasat itu memang belum bisa aku buktiin secara data. Tapi tiap hari perasaan aku semakin kuat kalau Kenzo adalah anak kandung yang selama ini aku cari.